Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahal awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittiba'il muttaqin wa husukum ala ta'atillah wa ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, jannatani an yamin wa shimalin, kulu min rizqi rabbikum washkuru lah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, as'adakumullahu hayatakum wa naharakum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan mari kita menyampaikan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sepekan sudah kita merayakan hari jadi Kabupaten Deli Serdang yang ke-77. Mudah-mudahan kemeriahan, kebahagiaan kita bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mampu menempatkan rasa syukur dan ucapan terima kasihnya terkhusus kepada wilayah di mana kita berada. Mereka yang tidak mensyukuri wilayah yang Allah berikan kepada kita, di mana kita berdomisili, maka bukanlah bagian daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsep Islam hubbul watan minal iman, cinta terhadap tanah air di mana kita domisili, di mana kita berada, adalah bagian daripada keimanan kita. Ketika kita mengutuk di mana kita berdomisili, wilayah kita tidak akrab dengan kita, maka berarti kita belum beradaptasi dengan syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, di mana wilayah kita berada, syukurilah. Karena itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kalaupun belum tentu memberikan nilai yang positif kepada kita, belum bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap kita, maka introspeksi diri, karena wilayah itu akan memberikan kesejahteraan manakala penduduknya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tetap senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan Allah dari bumi yang kita pijak, dari wilayah yang kita domisili, dari kabupaten yang kita tempati, syukurlah kepada Allah karena Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Umur yang 77 menurut kehidupan manusia memang semakin menua, semakin melemah. Tetapi bagi sebuah institusi, sebuah negara, sebuah wilayah adalah umur yang mendewasakan diri. Maka 77 adalah umur yang dewasa. Oleh karena itu seyogianya Deli Serdang
memberikan kedewasaan kepada masyarakatnya, memberikan kedewasaan bagi umatnya dan rakyatnya. Insya Allah dengan umur yang ke-77 ini kita semakin dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersosial bermasyarakat, dewasa dalam memimpin warga dan masyarakatnya, dan dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Andaikan kita kaitkan dengan sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'asu li hadhil ummah di kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu dinahu. Kalau mengikuti merujuk kepada hadis Rasul yang ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap satu abad akan mengutus satu atau kelompok golongan man yujaddid dinahu, yang akan memperbaharui, yang akan memperbaiki, yang akan membangun wilayahnya dan masyarakatnya serta agamanya. Maka Deli Serdang dengan umur yang 77 tahun, berarti tinggal 23 tahun yang akan datang, kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang yang akan membangun Deli Serdang, sebuah kelompok yang akan membersamai Kabupaten Serdang, sebuah gerakan yang akan memberikan kontribusi positif dan membangun Deli Serdang menjadi kota wilayah yang metropolitan, kota wilayah yang baldatun thayyibatun barakallahu ghafur. Amin insyaallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah bangunan potensi wilayah religius, keistimewaan yang religius. Khatib ambil tema ini merujuk bahwa the founding father kita, pendiri Deli Serdang di masa lampau, sudah memberikan moto yang cukup representatif, dengan moto yang bagus, yaitu Bhinneka Perkasa Jaya. 3 komponen, 3 kalimat, 3 kata, tetapi sungguh luar biasa. Kalau kita kaji secara religius, kita kaji secara historis keislaman, dan kita rujuk kepada kepimpinan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ataupun tidaknya kita, apakah pemimpin kita dahulu telah mengkaji ajaran baginda Rasul atau tidak? Apakah mereka hanya memberikan kata-kata ini sekedar untuk sebagai doa agar masyarakat ke depan, masyarakat yang betul-betul berbineka, kemudian mempunyai kekuasaan yang luar biasa, serta mempunyai kejayaan dan prestasi yang luar biasa? Terlepas dari itu semuanya, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa bangunan keistimewaan negara serta kota dan wilayah yang dibangun oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam persis sebagaimana konsep yang telah diberikan oleh pendahulu kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 25 nabi. 6 nabi pertama dari mulai Adam alaihissalam sampai Ibrahim memberikan ajaran bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 18 nabi berikutnya dari Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam memberikan konsep khusus untuk memerangi paganisme, cinta kepada hawa nafsu, cinta kepada kecintaan terhadap dunia, cinta kepada kekuasaan, di mana cerita-cerita dan kisah-kisah nabi-nabi yang di 18 kurun kedua ini banyak memperkaya dirinya, bahkan menjadikan kekuasaan dirinya sebagai Tuhan bagi mereka. Di masa Nabi Musa alaihissalam ada Fir'aun. Di masa Lut alaihissalam cintanya itu dijadikan sebagai kekuatan utama dalam umatnya. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, dirinya pun dijadikan sebagai Tuhan bagi kelompok yang lain. Ini artinya apa? Paganisme, cinta terhadap materi, mentuhankan materi itu
di 18 periode Nabi kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala cukup rentan. Maka Allah di akhir daripada penutup para al-anbiya wal mursalin turunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tugasnya adalah mengcover dari 24 nabi itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga melenyapkan paganisme, cinta terhadap kekuasaan yang dijadikan penuhan Tuhan bagi mereka, cinta terhadap kekuasaan dan kekuatan, nafsu mereka dijadikan Tuhan bagi mereka. Maka Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk melenyapkan itu seluruhnya. Namun ketika membangun sebuah wilayah di Mekah Al-Mukarramah, di mana baginda Rasul SAW dilahirkan, ternyata tidak berhasil untuk menjadikan cermin Makkah Al-Mukarramah sebagai kota, wilayah, negara yang bisa dijadikan panutan bagi umat Islam setelahnya nanti. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW diusir oleh kaumnya sendiri, diusir oleh masyarakatnya sendiri, tidak diperkenankan untuk membangun apa yang dicita-citakan oleh baginda Rasul SAW. Namun di tempat lain, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib, ke Madinah, Rasul mampu membangun apa yang diidam-idamkan, apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru di wilayah orang lain, beliau mampu membangun sebuah negara, membangun sebuah bangsa, membangun sebuah kota dan wilayah yang mencerminkan wilayah yang madani, wilayah kota yang moderat, kota yang bisa diadopsi oleh siapapun, dan disilah berangkat dari sebuah wilayah yang religius. Kita mengenal Madinah Al-Munawwarah adalah kota Nabi, bisa dijadikan sebagai standarisasi kota yang religius, wilayah yang religius, negara yang religius, bahkan masyarakat pun bisa diikuti oleh kita seluruhnya. Ternyata bangunannya sama dengan Deli Serdang. 3 konteks yang dibangun oleh baginda Rasul SAW. Yang pertama adalah ajada ummatan, yang kedua aqama daulatan, dan yang ketiga assasa syariah. Studi Islam menuliskan itu, bahwa bangunan kota Madinah yang menjadi cermin kota suci, kota Nabi, kota yang moderat, serta wilayah yang religius itu dibangun atas dasar 3 konsep yang termaktub dalam Piagam Madinah, sama dengan wilayah Deli Serdang yang mengambil konsep dengan Bhinneka Perkasa Jaya. Ketika Rasul SAW mewujudkan cita-citanya membangun kota Madinah dengan ajada ummatan, membangun komunitas, yang Rasul dapatkan di situ bukan kawan-kawannya Muslim saja, tetapi kehadiran Rasul SAW memang dinanti-nanti oleh orang-orang di luar Muslim, orang Majusi, orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan kaum Hajraj yang mendambakan bagai Rasul hadir di Madinah itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kaumnya, yang senantiasa bertikam, berkelahi, bertengkar setiap saatnya. Terdengar ada seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah yang adil, bijaksana, maka didamba-dambakan kehadirannya di Yasrib, di kota Madinah itu. Maka Rasul hadir, selain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dinanti oleh masyarakatnya yang komunitasnya bukan hanya satu komunitas, tapi ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi. Maka dari itu, gambaran dari sejarah bahwa Rasul membangun negara di Madinah itu bukan satu komunitas. Deli Serdang dibangun juga sama, dengan konsep utamanya adalah Bhinneka, berbagai macam-macam suku bangsa, berbagai macam-macam agama, berbagai macam-macam bentuk sosial kemasyarakatannya. Bangunan utama sama sebagaimana baginda Rasul SAW ketika membangun kota di Madinah. Rasul hadir dengan berbagai macam agama, berbagai macam suku,
namun mereka bisa bangun sebuah kota yang luar biasa. Pendahulu kita pun sama, dengan konsep Bhinneka ingin membangun sama dengan kota Madinah. Yang kedua, konsep kedua, perkasa. Ini adalah simbol dari sebuah kekuatan bangsa. Kenapa pendahulu kita mengambil konsep perkasa? Karena dengan kekuatan masyarakat, maka Deli Serdang yang berbineka bersuku-suku bangsa ini akan menjadi wilayah yang kuat. Andaikan suku-suku bangsa ini tidak mau bersatu, maka akan hancur wilayah ini. Sama dengan baginda Rasulullah SAW ketika di Madinah, dengan istilah aqama daulah, membangun institusi negara, wilayah, dengan di dalamnya ada berbagai macam suku-suku bangsa dan beragama, menyatukan satu ide untuk membangun sebuah wilayah yang kuat. Jangan sampai mereka terpecah belah. Maka diambil kesimpulan dengan Piagam Madinah, janji bersama. Jika ada satu suku teraniaya, suku lain membelanya. Jika ada agama satu termarginalisasi, agama yang lain membelanya. Untuk memberikan yang terbaik, memberikan solusi yang terbaik. Sama ketika Rasulullah SAW membangun kota Madinah, berbagai macam-macam suku bangsa dan agama. Kemungkinan besar pendahulu kita pun demikian. Dengan istilah perkasa ini, jangan sampai ada suku bangsa yang teraniaya, terzalimi. Jangan ada satu agama yang termarginalisasikan. Jangan sampai ada yang merasa dikucilkan. Maka dengan persatuan perkasa ini, Deli Serdang pun diharapkan sama dengan baginda Rasul SAW tatkala membangun bangsanya. Dan konsep yang ketiga, istilah jaya yang dimunculkan oleh pendahulu kita. Rasul SAW juga menanamkan dahulu dengan istilah assasa syariah, membentuk perundang-undangan, perjanjian bersama. Di wilayah Deli Serdang pun sama. Jayanya Deli Serdang, majunya Deli Serdang karena apa? Masyarakatnya semuanya komitmen terhadap institusi, konstitusi yang ada, yang telah dikeluarkan oleh Pemkab Deli Serdang. Kalau kita semuanya mengikuti konsep itu, mudah-mudahan sama dengan apa yang diceritakan oleh baginda Rasul SAW ketika membangun Madinah Al-Munawwarah, membangun kota Yasrib yang menjadi kota yang luar biasa dan kota yang menjadi disebut dengan religi atau Madinah Al-Munawwarah. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, institusi itu semuanya kita berharap dengan doa kesemakatan kita seluruhnya, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita pendahulu kita sama dengan cita-cita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai rujukan bagi kota-kota yang lain, rujukan bagi umat yang lain. Demikian kita juga mengharapkan Deli Serdang mampu memberikan kontribusi dan suri tauladan bagi yang lain. Adapun fenomena yang terjadi di masyarakat kita, adanya kerusakan-kerusakan, riak-riak, ketidakamanan yang terjadi sebagai gambaran demografi, adanya demo ketidakadilan, perebutan lahan, ada lagi geng-geng motor dan sebagainya, degradasi moral, praktek judi, Islamfobia, bahkan ada istilah intoleran, ada radikalisasi. Ini bagian daripada demografi ketika kita belum mampu untuk menjadikan wilayah kita wilayah yang religius. Tetapi kalau kita masing-masing sudah mampu menjadikan wilayah kita wilayah religius, maka istilah radikalisasi, Islamfobia, marginalisasi, intoleran, adanya begal tidak akan ada lagi. Rusaknya masyarakat ini sebagaimana dikutipkan Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, fasadur ra'iyah bi fasadil ri'ayah. Kerusakan yang terjadi di masyarakat ini tidak mustahil karena memang penegak hukum pemegang tampuk pemerintahan dari mulai kepala dusun, kepala desa, camat ke atas
belum mampu memahami tentang religius, masih memikirkan administrasi kenegaraan, administrasi kemasyarakatan. Memang itu penting, tetapi utamanya adalah tanamkan diri tentang nilai-nilai keagamaan. Agama apapun yang memimpin wilayah ini, kembalikan kepada rujukan yang benar. Jangan ketika kita menjadi kepala dusun, sudah dalam benaknya 1 juta per bulan. Ketika menjadi kepala desa, ada wilayah yang harus kita selesaikan yang akan menghasilkan sekian juta. Kalau dasar utamanya sudah cinta hubbud dunia, maka tak mampu lagi dikendalikan masyarakat kita. Diurus pun dengan baik, maka mereka pun akan muncul benih-benih intoleran. Karena apa? Memimpin rakyat, memimpin masyarakat itu bukan dengan kepiawaian dalam manajerial, tetapi hubungannya dengan batin kita. Hatinya ikhlas memimpin, maka tanpa manajerial yang baik pun Allah akan pimpin mereka. Allah akan guide dengan hidayahnya. Namun kalau sudah hatinya berbeda dengan apa yang menjadi amanahnya, maka rapi pun administrasi pemerintahan kita, Allah akan ganggu dengan berbagai macam cara sehingga menjadi bangsa yang kocar-kacir, bercabik-cabik. Maka Allah telah gambarkan dalam surah Saba ayat 15 tadi. Cukup sebagai contoh negeri Saba itu. Ketika mereka saling memimpin dirinya dengan hati, maka kiri kanannya surga. Nengok kanan bahagia, nengok kiri bahagia, ke depan bahagia, ke belakang pun bahagia. Luar biasa. Jannatani an yaminin wa shimalin. Semua wilayahnya penuh dengan kebahagiaan sebagaimana cermin Madinah Al-Munawwarah. Konsepnya apa? Tak perlu kita berdebat-debat, berbarganisasi, tawar-menawar. Madinah cukup sebagai contoh antara halal dan haram. Setuju halal, tak setuju haram. Tak perlu berdebat lagi, tak minta murah lagi, tak perlu ditawar-tawar lagi. Kalau memang tak sah, tak sah, batil, batil, haram. Ketika halal, halal, selesai. Ukurannya apa? Cocok dengan hati. Tak cocok, haram, selesai, tinggalkan. Tak perlu ditawar-tawar lagi. Ini bagi orang yang sudah dewasa, masyarakat yang dewasa, yang mampu menafsirkan dan mengejawantahkan apa yang menjadi kemauan kita seluruhnya. Mudah-mudahan dengan pimpinan hati yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mampu untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, standarisasi religius yang utamanya adalah pemuka agama, pemuka masyarakat menyampaikan kebenaran kepada bawahannya, kepada rakyatnya, kepada umatnya, kepada jamaahnya. Tak perlu menampilkan perbedaan. Kebenaranlah sampaikan. Semua agama apapun, pemuka agama apapun, sampaikanlah kebenaran-kebenaran. Kalau sudah sampai kebenaran itu kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, kepada jamaahnya, maka jamaah akan melaksanakan kebenarannya itu dengan benar. Pasti akan melaksanakan kebenaran dan kebaikan yang disampaikan oleh ustadz-ustadznya, disampaikan oleh pemimpinnya. Kalau jamaah dan rakyat dan masyarakatnya sudah melaksanakan dengan kebenaran, maka tidak ada lagi kita akan temukan dalam kehidupan kita intoleran. Tidak akan lagi ditemukan radikalisasi. Tidak ada lagi ditemukan begal. Tidak akan ditemukan lagi judi, karena memang semuanya sudah menyampaikan kebenaran. Tanpa melarangnya, kita memahami bahwa itu tak pernah diajarkan oleh pemuka agama kita. Mudah-mudahan konsep Madani Madinah Al-Munawwarah dapat tertular kepada kita di wilayah Deli Serdang, sehingga Deli Serdang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dzamb fa ya fawzal mustaghfirin innahu wal ghafurur rahim.